Selamat jumpa kembali dengan saya Mas Wan di tutorial WordPress menggunakan template 11.5 dari newspaper. Nah, kemarin ada teman-teman kita yang bertanya bagaimana instalasi untuk toko online dari layout yang sudah disediakan oleh newspaper dan setting untuk harga serta alamat, karena yang di bawaan itu dia masih memakai harga dolar ya, bukan rupiah. Jadi kita akan instalasi sampai bagaimana kita upload produk-produk kita. Jadi ada buat teman-teman yang belum pernah membuat toko online dari WordPress, sebenarnya di WordPress ini kita bisa buat sedemikian rupa ya, apalagi melalui menggunakan template newspaper ini. Jadi kita bisa atur warnanya, kita bisa atur layoutnya sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini ada 6 kalau tidak salah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 model toko online ya, model toko online bawaan dari newspaper ini. Jadi kita lihat dulu sampel layoutnya. Jadi sampel layoutnya seperti ini. Kalau menurut saya sih yang paling bagus ini ya, yang ini. Oke dah, kita install saja untuk kit store ini. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini kan kita masih pakai dolar nih, pakai dolar. Nah, kita akan install dan kita setting dengan format rupiah. Nah, sekarang bawaan template kita, bawaan website kita itu seperti ini, masih kosong ya. Ini bawaan defaultnya. Kemudian kita install, klik saja install di sini, install include content ya. Jadi biar layoutnya itu tampilannya nanti sama seperti ini. Jadi dia sudah langsung ada produk-produk, kemudian ada postingan-postingan yang bawaan dari template ini, dari layout ini. Jadi kita tunggu sampai selesai. Ini tergantung jaringan ya teman-teman, karena ini ketika instalasi dia langsung include dengan XML-nya. Jadi kalau kita biasa install layout yang lain kan terkadang kita install kemudian baru kita instalasi XML-nya sebagai sampel layoutnya. Nah, di sini ketika kita install satu layout, dia sudah include dengan postingan untuk sampelnya. Jadi kita tinggal merubah saja, merubah isinya. Ini tampilannya nanti seperti ini. Untuk tampilan Androidnya nanti ini lumayan cukup bagus juga. Nah, di website saya yang pokentapsel.com juga saya buatnya dari layout ini ya, cuman saya modifikasi. Jadi kita bisa modifikasi Smart Media Indonesia online shop.
Nah, buat teman-teman bisa lihat juga ini layout yang sudah saya modifikasi. Ini layout toko online yang sudah saya modifikasi, dan layout dasarnya itu kita menggunakan layout ini, layout yang sedang kita install ini. Nah, saya buat beberapa modifikasi, hampir full sih saya modifikasi semua. Ketampilannya seperti ini. Jadi kita mau ngejiplak tampilan dari Lazada, Shopee pun sebenarnya bisa, asal kita telaten ya. Asal kita telaten untuk membuat layoutnya. Nah, ini dia. Sini saya pasang slide ya. Nah, ini dasarnya, ini layout awalnya itu menggunakan ini. Nah, ini instalasi sudah selesai, kita coba lihat di sini. Nah, ini dia hasilnya, dia sama persis dengan sampelnya. Ini sama ya, kita 100%. Nah, sama dia. Oke. Nah, ini yang sudah kita modifikasi. Oke, kita close. Nah, ini dia halaman berandanya. Kemudian untuk halaman produknya kita cek di sini. Nah, ini untuk halaman produk. Ini ada pilihan warna, ukuran, deskripsi, informasi tambahan, ulasan. Ini sudah, gambarnya juga bisa di zoom. Jadi ini kalau misalkan kita menggunakan beberapa gambar pun bisa. Misalkan ada beberapa pilihan, misalkan yang tergantung warnanya, kita juga bisa taruh di sini warna-warnanya. Nah, nanti kita tunjukkan bagaimana caranya merubah itu semua. Nah, sekarang kita kan sudah nih untuk halaman home-nya. Nah, kemudian kita akan setting ini harganya, kita rubah menjadi rupiah. Nah, kita rubah di sini WooCommerce, kemudian kita klik saja beranda dulu. Nah, di WooCommerce ini kita disiapkan settingnya. Kita pergi ke pengaturan. Nah, kemudian di sini baris alamat ya, ini alamat toko kita. Alamat toko kita, misalkan kita buat Jalan Sorong Bulukumba misalkan. Ini jalan, kita buat sembarang saja, misalkan ya RT 01 nomor 99 misalkan, Kota Bulukumba. Nah, kita negara bagian Indonesia, Indonesia Sulawesi berarti ya.
Nah, ada nggak Sulawesi nih? Nah, Sulawesi Utara. Ini nanti akan berpengaruh di apa namanya, untuk settingan ongkos kirimnya ya. Kode pos ya, sembarang saja lah. Lokasi penjualan, misalkan kita mau jual di Indonesia saja atau semua negara, atau jual ke negara tertentu, wilayah misalkan Indonesia saja, kita jual di Indonesia saja. Kemudian lokasi pengiriman, kirim ke semua negara target penjualan Anda. Kalau misalkan kita setting Indonesia, Malaysia, Singapura misalkan, nah ini nanti akan hitung otomatis target penjualan Anda. Kemudian lokasi pelanggan standar, belanja di lingkup negara, aktifkan tarif pajak dan perhitungan, tidak usah. Ini untuk kode kupon ya, menggunakan kode kupon. Oke, kemudian mata uang di sini kita ganti itu Indonesia rupiah. Nah, posisinya sebelah kiri. Nah, ini untuk pemisah ribuan, pemisah desimal. Nah, biasanya itu di sini untuk ribuan titik, untuk desimalnya yang koma ya. Jumlah desimal 2, atau nanti akan otomatis ada 00 di belakang. Nah, kita kosongkan saja. Jadi biar bulat dia. Simpan perubahan. Oke, kemudian di sini ada bundle produk, halaman toko, shop, gambar placeholder 295, ukuran berat. Nah, kita buat jangan kilogram, tapi kita buat gram. Jadi dari hitungan terkecil aja, atau ons, kita pakai gram sajalah. Kemudian satuan dimensi kita pakai milimeter, mana tahu ada produk-produk yang kecil gitu. Ini karena nanti berpengaruh dengan di ongkos kirim ya. Aktifkan ulasan produk oleh pemilik terverifikasi. Oke, kita simpan saja. Kemudian pengiriman, zona pengiriman. Nah, ini dia, tambahkan zona pengiriman, WooCommerce shipping. Nah, ini kita bisa menggunakan ini, tapi kita pakai ongkir aja karena kita di Indonesia, dan yang banyak digunakan itu biasanya pakai ongkir. Dia sudah support untuk JNE, JNT, POS, kemudian masih banyak lagi Tiki. Nah, kemudian pembayaran, mode transfer bank langsung, pembayaran cek atau COD, misalkan kita mau buat dengan sistem COD. Nah, kita simpan. Akun privasi, akun dan privasi. Nah, ini standar saja. Email. Nah, ini nanti email kita pakai email admin, email bawaan website ya, atau misalkan kita mau pakai email kita juga bisa di sini. Emailnya kita rubah. Nah, di sini kan penerima, kita pakai email bawaan aja. Kemudian integrasi, kunci list ini enggak usah.
halaman keranjang. Oh, ini enggak usah dirubah. Nah, di pembayaran ini transfer bank kita kelola ya, kita klik kelola, transfer bank, lakukan pembayaran. Ini instruksinya nanti ya, deskripsi, atau kita buat di sini, silakan transfer ke rekening gitu, nama rekening. Nah, kita misalkan nih atas nama Umi Harahap, nomor rekeningnya BRI, misalkan nama bank BRI, urutan kode BRI 002 kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya nggak usah diisi pun nggak apa-apa ini, karena kita transfer berlangsung, simpan perubahan. Oke, kita lihat di sini. Oh, di sini. Nah, maka dia akan berubah nih jadi rupiah. Kalau tadi kan masih dolar nih, sekarang sudah rupiah. Nah, kita coba buka satu nih. Nah, kita coba produknya ini kita buat tidak satu gambar ya, tidak satu gambar. Kita edit produk di sini. Gambar produk. Ini tambahkan galeri produk. Misalkan kita mau taruh 6 gambar. Nah, kita buat yang ada di sini aja lah. Satu, klik kontrol ya, klik kontrol biar kita langsung masukkan beberapa. Ini gambarnya cuman sedikit kan ya, 4, 5, 6 dah, tambahkan ke galeri. Nanti ini ada 6 gambar ya, jadi kita perbarui. Kita buka dulu produk yang lain, karena dia kadang-kadang tidak langsung dia berubah. Tadi yang mana ya? Yang ini tadi ya. Nah, ini dia sudah ada 6 produk nih. Nah, kalau kita klik itu, di situ dia nge-slide dia. Nah, ini dia. Nah, kita juga bisa zoom. Kalau kursornya kita apakan ke sini, dia otomatis nge-zoom. Ini edit produk. Ini kita hapus ya. Kita 1, 2, 3, 4. Kita bikin 3 aja lah. Kita hapus. Kita perbarui. Nah, untuk deskripsi itu kita lihat di sini kan ada deskripsi ya. Ada deskripsi, informasi tambahan, ulasan. Nah, deskripsi itu ini dia, kita tulisnya di sini untuk deskripsi. Nah, untuk informasi tambahannya itu kita masukkan di sini.
Deskripsi singkat produk dia itu yang muncul di setelah judul nih. Nah, setelah nama produk dia akan muncul di sini deskripsi produk, deskripsi singkatnya ya, deskripsi singkatnya kita tulis yang di sini yang paling bawah nih, deskripsi singkat. Nah, ulasan ini nanti komentar dari pengunjung kita ya. Nah, sekarang kita akan coba, misalkan kita mau buat berbeda nih, kita mau buat nih tidak memakai tambahan keranjang. Nah, ini misalkan kita tambahan keranjang. Nah, kita lihat keranjang di sini, tuh lihat keranjang. Nah, produk jumlah subtotal, ini kupon, kalau misalkan ada kupon kita buat kupon juga bisa. Jumlah 1, lanjutkan checkout. Total ini belum ada ongkos kirim ya, karena kita belum setting itu. Nah, ini nama depan. Nah, ini ada pilihannya nanti transfer bank atau COD gitu. Ini kenapa ongkos kirimnya belum keluar? Nah, ini karena kita belum sertakan untuk ongkirnya ya. Jadi standarnya itu kalau check out dia ini nama belakang, nama perusahaan, ini opsional, boleh diisi atau enggak gitu. Ini nama alamat pengirim. Nah, jadi untuk merubah harga seperti itu caranya. Jadi teman-teman yang berminat untuk menggunakan template ini, sudah ada layout bawaan yang cukup bagus ya. Jadi sekian saja. Nanti teman-teman bisa ikuti tutorial berikutnya untuk setting ongkos kirim dan setting untuk COD, kemudian untuk beberapa part lagi, kupon dan lain-lain. Baik, itu saja, jangan lupa like, share, subscribe, bagikan ke teman-teman Anda semua, barangkali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.